Annyeonghaseyo, 저는 나티입니다. Oh wow. Wow, jadi sendirian dari Indonesia ke Korea ke KMOU untuk melaksanakan summer school. Berarti dari KMOU-nya itu sangat ingin memperkenalkan nih bagaimana sih budaya Korea ke kami-kami yang mengikuti student exchange terbaik. Nggak cuma wisudawan terbaik, jadi kita ngundang Natih ke sini ke studio podcast ini nggak cuma karena wisudawan terbaik dari jurusan teknika, tapi ada yang lain. Sana kita masak tteokbokki mies. Tteokbokki dan kimbap, ya kimbap yang seperti sushi itu bentuk. Balik lagi di STIP Podcast Sail to the World. Hai kawan Sailormin, balik lagi di episode kali ini. Sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau podcast ini menggunakan solar panel system sebagai bentuk dukungan STIP menjadi Green Campus yang sustainable. Nah, apakah yang spesial untuk episode kali ini? Yang pasti bintang tamunya cantik. Ya 11-12 lah ya sama saya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung sambut. Ini dia Nati. Oke, Nati, ini kan saya manggilnya nama panggilan. Boleh dong nama lengkap, saya nggak berani manggil nama lengkap karena namanya cukup panjang dan cukup unik juga nih. Boleh, kenalin dulu nama lengkapnya, dari jurusan apa, dan mau ngapain nih di sini? Iya. Jadi, halo kawan Sailormin, perkenalkan saya Dewa Ayu Natih Saraswati dan saya merupakan wisudawan dari program studi teknika di tahun 2026 ini. Oh wow, iya, jadi sudah wisudawan. For your information kawan Sailormin, jadi kita baru saja melaksanakan wisuda ya, wisuda transportasi laut, Perwira Transportasi Laut pada tanggal 16 Juli lalu ya. Dan ini nanti adalah salah satu wisudawan terbaik di jurusan teknika. Wow. Teknika, kawan Sailormin, bisa bayangin nggak perempuan cantik kayak begini ngurusin mesin? Kok kamu bisa-bisanya masuk teknika nanti? Iya Miss, jadi memang di awal itu kan kita ngelihat ya Miss ya, ada program studi apa saja sih yang di STIP ini. Yang dikenal memang adalah nautika, teknika, dan KLK. Jadi memang sebelum saya masuk ke STIP ini Miss, saya sempat kuliah di universitas Miss. Oh iya, dan saya ngambil tuh jurusan teknik Miss. Jadi sebelumnya pernah kuliah. Iya. Berapa tahun? 3 tahun Miss. Ah, serius? Jadi saya udah pernah kuliah 3 tahun di universitas. Wow, you spent 3 years? Yes. For lecturing? Oke, lanjut. And then? Jadi tapi memang punya keinginan ini Miss, punya keinginan untuk masuk ke ranah kedinasan. Cuma memang ya mungkin belum beruntung dari tahun ke tahun. Namun di 2022 itu saya daftar lagi di STIP ini dan mengambil jurusan teknika dan bersyukur sekali dan lolos. Oh wow, ini berarti percobaan keberapa itu? Keempat Miss. Hah? Iya. Oh iya kan bener kan 3 tahun, terus akhirnya pas percobaan keempat lolos. Wah, padahal 3 tahun tuh setahun lagi lulus loh Nati. Wah, perjuangannya menyerah begitu. Wow, perjuangannya nggak main-main, tapi hasilnya beneran jadi wisudawan terbaik. Nggak cuma wisudawan terbaik, jadi kita ngundang Natih ke sini ke studio podcast ini nggak cuma karena wisudawan terbaik dari jurusan teknika, tapi ada yang lain. Apa tuh? Jadi dapat informasi dari mata-mata, Jadi dapat informasi kalau Nati ini mengikuti program summer school di KMOU. Apakah itu KMOU? Korean Maritime and Ocean University. Berarti ke Korea dong? Iya, bener banget Miss. Ke Korea dan di daerah Busan. Busan? Iya, betul. Naik train nggak? Jadi train to Busan. Nggak ada zombie kan di situ Nati? Aman setahu saya Miss.
Alhamdulillah. Udah cantik begini digigit zombie kan ngeri ya gitu. Oke. Boleh jelasin apa tuh Summer School KMOU itu? Kenapa kok tiba-tiba kamu bisa diundang ke sana? Iya, Miss. Jadi KMOU ini memang setiap tahunnya mempunyai program-program pertukaran pelajar begitu, Miss. Dari yang saya pantau dan saya lihat itu memang pembagiannya itu ada seperti pada saat musim spring, fall, autumn, dan untuk saya kali ini di summernya. Oh, jadi every season ada ya? Iya, benar gitu, Miss. Dan untuk yang summer ini merupakan yang pertama kalinya yang diselenggarakan oleh KMOU, Miss. Untuk yang musim lainnya itu memang udah sering dilaksanakan. Iya, dan yang summer ini pas banget saya dapat yang pertama kalinya. Oh, gitu. Jadi iya sih, memang kayaknya ini baru program pertama untuk STIP ya dengan KMOU. And for your information, memang KMOU waktu itu presidennya sempat datang juga ya ke sini ya, Presiden KMOU mengunjungi STIP dan menjalin kerjasama. Salah satu kerjasamanya nih yang terupdate adalah yaitu tadi ya program Summer School yang bisa diikuti oleh kadet STIP. Berarti ada seleksinya dulu dong, nggak mungkin asal oke Nati clear udah, nggak mungkin dong. Apa tuh seleksi kayak gimana tuh Nati? Jadi Miss, untuk pertama-tama itu kami mengumpulkan dokumen-dokumen yang memang diharuskan atau merupakan salah satu dokumen penting untuk mendaftarkan di programnya itu, Miss. Salah satunya yang penting itu adalah dokumen bahasa Inggris, Miss, atau yang kita kenal dengan ada TOEFL, IELTS ataupun Marlin biasanya, Miss. Karena kita kebetulan kalau untuk pelaut atau sebenarnya pakainya Marlin yang Marlin tesnya itu, Miss. Jadi Marlin test yang ada di STIP juga sebenarnya bisa berfungsi untuk sangat-sangat, Miss. Nggak cuma di ranah STIP aja atau maritim di Indonesia, tapi ternyata jadi salah satu syarat itu, Miss, kalau misalnya kita mau ikut program-program student exchange kayak gitu. Salah satu yang bisa menunjang bahwa ini nih ada kemampuan berbahasa Inggrisnya begitu, Miss. Tuh. Jadi kalau mau ngambil Marlin test bisa di STIP juga loh, kawan-kawan. Iklan dulu. Untuk yang lainnya juga TOEFL juga bisa. TOEFL kita juga punya. Apa sih yang kita punya ya? Jadi bisa TOEFL, bisa Marlin test. Kebetulan karena Nati memang dari jurusan teknika mengambilnya Marlin test. Yang Marlin test. Oke, jadi karena salah satu Marlin test berarti memang bukan berarti Korea harus ya udahlah nggak usah bahasa Inggris bagus-bagus gitu ya, malah harus bahasa Inggris yang bagus ya, bagus-bagus karena memang di program KMOU ini, Miss, negara-negara yang diikuti itu bukan hanya Indonesia, Miss. Dan kebetulan untuk yang di summer saya ini ada 13 negara, Miss. Oh, jadi kamu nggak cuma ketemu sama orang Korea doang dong ya? Benar, Miss, tidak. Oke. Apa aja tuh negaranya? Ada negara Yunani, Filipina, kemudian ada Vietnam, ada Cina juga, Miss, Indonesia, ada Rusia, kemudian Kenya, India, dan masih ada banyak lagi, Miss. Berarti yang Asia Tenggara cuma Indonesia dan Filipina ya? Iya, Filipina dan Vietnam, Miss. Ada Vietnam. Ada 3 negara berarti dari Asia Tenggara. Wow, jadi nanti ini bisa dibilang mewakili bukan Indonesia aja, bukan STIP aja, tapi mewakili Asia Tenggara di Korea. Terus ngapain aja tuh di sana? Iya, Miss, sangat-sangat seru sih, Miss, kegiatan di sana. Saya bersyukur banget dapat diberikan kesempatan dari STIP dan bisa menjalani untuk student exchange-nya ini, Miss. Jadi memang programnya itu adalah pertukaran budaya, pertukaran tentang maritim juga, Miss. Jadi awal-awalnya itu kami mengikuti opening ceremony dulu, Miss, perkenalan. Lalu kami diajak tour ke KMOU, dan KMOU itu luas banget kampusnya, Miss, luas dan fasilitasnya sangat-sangat memadai. Sama seperti STP juga yang semakin tahun semakin terus berkembang, banyak juga fasilitas-fasilitas yang berkembang. Dan di sana itu saya mengikuti Korean language class, Miss. Iya, Miss. Annyeonghaseyo. 저는 나티입니다. Wow. Gitu, Miss. Udah belajar apa lagi selain annyeonghaseyo itu tadi sama natimida tadi itu? Kalau misalnya nih, Miss, mau order makanan. Ini penting nih. Apa tuh, Miss? Misalnya saya mau order minuman. Waktu itu kami sempat, Miss. Jadi karena ada
dosennya, kita bilangnya dosennya, kan di sana guru tuh Songsaengnim gitu Miss ya. Songsaengnim. Jadi di sana kita diajak praktek langsung bagaimana tuh caranya kita bisa order. Jadi nggak cuman belajar di kelas, jadi kita juga langsung diarahin, coba nih yang sudah kamu pelajari nih kamu praktekkan nih di kantin di KMOU-nya gitu Miss. Jadi kita belajar kayak misalnya saya mau pesan es americano gitu kan Miss, kayak es americano hanu juseyo kayak gitu Miss. Jadi nada-nadanya juga udah mulai Korea. Jangan-jangan bentar lagi jangan pindah warga negara ya nanti ya. Tetap di Indonesia Miss. Wow, jadi nggak cuma theoretical aja tapi praktikal juga. Oke, berarti tadi sama 13 negara itu tadi bareng-bareng terus. Berarti komunikasinya pakai bahasa Inggris ya so far. Dan memang programnya itu tidak hanya Korean language class Miss. Jadi memang dari KMOU-nya itu sangat ingin memperkenalkan nih bagaimana sih budaya Korea ke kami-kami yang mengikuti student exchange. Jadi banyak hal yang kami lakukan Miss, seperti misalnya mengikuti kelas taekwondo. Oh begitu Miss. Salah satunya iya. Taekwondo dari Korea juga ya? Saya baru tahu nih. Oh iya Miss. Jadi kelas taekwondo juga. Iya benar Miss. Kita mengikuti kelas taekwondo karena katanya itu salah satu olahraga yang terkenal di sana Miss. Iya benar. Kita mencoba ya basic-basicnya taekwondo gitu lah Miss. Kalau masak ada juga Miss. Oh Korea tuh kan terkenal dengan masakan Koreanya. Masak apa tuh di sana? Kita masak tteokbokki Miss. Tteokbokki dan kimbap ya, kimbap yang seperti sushi itu bentukannya Miss. Oh iya. Jadi kalau sushi itu dari Jepang, kalau kimbap itu dari Koreanya. Iya betul. Kalau masalah rasa enakan yang di Indonesia apa di Korea? Kita bisik-bisik aja nih. Ya kalau rasa sih pasti Indonesia ya. Nggak bohong. Nggak bisa bohong lagi, lidah Indonesia itu kuat banget gitu Miss. Jadi kayak rempah-rempahnya, rasa-rasa Indonesia tuh lebih nendang gitu katanya Miss, lebih nendang daripada yang di sana. Jadi ya memang masing-masing negara pasti punya ininya masing-masing ya, gitu. Cita rasanya masing-masing. Tapi so far berarti berapa minggu di sana? Untuk programnya saya dari 5 Juli Miss sampai 24 Juli. Jadi 3 minggu Miss. Kurang lebih 3 minggu. Ini baru pulang berarti ya? Iya benar, baru pulang kemarin. Wow, jadi sendirian dari Indonesia ke Korea ke KMOU untuk melaksanakan summer school. Berarti kemungkinan possibility untuk ada lagi program ini pasti ada dong ya? Bener banget Miss, pasti ada. Apalagi kan memang yang kita ketahui Miss bahwa KMOU itu sudah menjalin kerjasama juga sama STIP. Dan perlu diketahui bahwa KMOU itu pernah ke STIP atau ke Indonesia di 2024 Miss. Benar. 2024 tahun lalu juga? Iya, tahun lalu dari 2024 kapal mereka yang Hanbada Miss. Yang Hanbada ke STIP ke Tanjung Priuk. STIP menyambut mereka dan di 2025 itu TS yang Hanara Miss. Dan kebetulan banget di waktu Hanara datang itu Miss, saya juga ikut ke kapalnya Miss. Oh iya, yang kamu ikut juga ya. Kita sempat touring gitu ya di TS Hanara. Semoga kita punya trainingship kayak gitu ya someday ya. Kayaknya sih bisa nih. STIP apa sih yang nggak bisa kan? Bener, perkembangannya bagus banget. Oke. Terus atau ketemu sama teman-teman KMOU yang waktu itu berkunjung ke sini nggak? Waktu di sana? Nah itu Miss, jadi kan saya masih ingat Miss ya, di 2025 itu saya mengunjungi yang Hanara Miss, yang Hanara, dan saya ketemu sama third officer-nya. Oh, third officer-nya. Kim namanya Miss. Oh iya. Dan pada saat saya di KMOU Miss, jadi di KMOU itu kami juga di saat tour kelilingi KMOU itu kami diajak ke Hanaranya Miss. Dan ketika masuk saya seperti inget Miss, kayak kayaknya saya sempat ketemu deh sama beliau gitu kan. Saya lihat name tag-nya, Kim. Saya scroll lah galeri saya kan Miss. Kayaknya saya pernah ketemu, saya pernah foto bareng. Ternyata ada orang yang sama saya temui di 2025 Miss. Iya, makanya saya ajak ngobrol terus saya foto lagi. Jadi kayak recreate foto gitu Miss. Ya, before after ya, deja vu. Apa jangan-jangan jodoh? Kebetulan perempuan Miss. Oh iya. Aduh Miss. Tapi itu salah satu manifesting sih. Oh iya. Apa kamu jadi berganti, tadinya Balinese girl kan ini nanti ya, terus kayaknya boleh nih jadi sama orang Korea kan. Boleh. Ketemu yang ganteng-ganteng nggak di sana? Yang ganteng-ganteng ada Miss. Kayaknya seleranya tetap orang Bali sini.
nggak bisa bohong. Oke, kalau ngomongin dari 3 minggu itu, apa sih yang kamu dapat, yang paling kamu ingat highlightnya aja? Yang sebenarnya Miss, ya, dari 3 minggu itu di setiap harinya kami melakukan semua kegiatan yang sudah dirancang dari KMOU-nya itu sangat-sangat membekas Miss, karena merupakan salah satu pengalaman pertama yang saya rasakan, yang saya rasakan itu langsung di Korea Miss. Seperti misalnya tteokbokki lah gitu Miss ya. Kalau tteokbokki kita beli di Indonesia ya udah kayak tteokbokki makannya di Indonesia gitu kan Miss. Kalau di sana tuh ada rasa terharunya tuh karena aduh saya makan tteokbokki di negaranya sendiri kayak gitu ya kan, pasti kayak makan ayam betutu tapi di Bali. Ya kayak gitu. bener kayak gitu. Iya, jadi otentik gitu ya rasanya. Memang rasanya sedikit berbeda ya, karena mungkin yang di sini menyesuaikan lidah Indonesia. Kalau di sana kan kamu berarti ngerasain yang otentik yang rasa di sana. Terus gimana kesan mereka terhadap kamu, kesan-kesan baik di mahasiswa KMOU maupun yang dari delegasi dari 13 negara lainnya? Iya, kebetulan Miss waktu di KMOU ini memang kami diberikan project Miss. Ada project yang harus dipresentasikan di akhir minggu, di minggu ketiga gitu kan Miss. Dan saya berkesempatan untuk berkelompok dengan negara Korea, Kenya, Indonesia, Vietnam dan India. Iya, begitu Miss. Jadi salah satu project yang diambil itu adalah yang kelompok saya ambil itu how to prevent accident at sea, begitu Miss. Jadi kita berdiskusi bagaimana apa sih problem-problem yang terjadi di laut dan bagaimana solusinya, begitu Miss. Dan isi dari presentasi itu tentunya harus dari semua negara gitu kan Miss, kayak bagaimana sih pandangan India, bagaimana sih pandangan Indonesia. Salah satu yang saya berikan itu adalah untuk mencegah terjadinya aksiden di laut itu kan memang harus ada komunikasi yang baik gitu kan Miss ya. Jadi saya mengangkat itu adalah bridge research management, begitu Miss. Jadi bagaimana kita mengatur komunikasi di bridge, begitu kan Miss. Dan salah satu saya angkat juga, saya bilang untuk di bridge research management ini bisa kita implementasikan, begitu Miss. Dan untungnya di STIP, yaitu di sekolah saya sendiri, ada fasilitas yaitu adalah bridge simulator. Begitu Miss. Iya. Karena nih nanti salah satu yang kalau ada tamu luar negeri ke STIP jadi tour guide-nya, termasuk yang suka ngejelasin bridge simulator seperti apa. Padahal dia anak teknik loh. Iya, jadi kalau misalnya ada tamu pasti ada rekan-rekan juga tuh Miss yang standby di fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh STIP. Dan ternyata itu bridge simulatornya itu berguna banget ya. Iya Miss, ikut-ikut kan ini. Kalau bridge simulator tuh kan kita diberikan skenario bagaimana sih di atas kapal, di bridge langsung ketika nanti kita naik kapal. Sebelum naik kapal kita dikasih fasilitas bridge simulator untuk menskenariokan gitu Miss. Jadi kayak kalau ada kejadian ini nih harus bagaimana, kalau keadaan weathernya begini nih harus bagaimana. Jadi itu salah satu yang saya berikan saran nih dari Indonesia, terkhusus dari STIP kampus saya, alma mater saya sendiri ini ada fasilitas ini. Jadi untuk prevent accident at sea-nya tuh bisa nih untuk diimplementasikan. Kelihatan ya, kelihatan pinternya. Aduh Miss. Kelihatan, udah makanya pas. We are so proud of you, Nati, for that. Thank you very much for being a delegation from STIP. Jelas nggak malu-maluin dong ya guys. Oke deh. Kalau gitu ini kan sebentar lagi kita akan kedatangan adik-adik kadet baru ya di angkatan 69, Miss. Betul ya. Ini masih ada proses SPCB-nya di gelombang kedua. Nanti boleh kasih pesen buat adik-adik nanti yang akan datang ke STIP, kira-kira pesan apa sih yang harus mereka, atau tips apa yang harus mereka lakukan supaya bisa sesukses Nati atau bahkan lebih sukses daripada Nati? Pasti lebih sukses. Jadi untuk adik-adik mungkin dari saya itu bisa menyampaikan bahwa yang pertama jangan pantang menyerah, gitu Miss. Sesuai dengan apa yang saya alami di hidup saya. Benar Miss. 3 kali coba percobaan keempat loh. Percobaan keempat baru saya lulus, dan
memang harus merelakan ya di universitas karena tidak bisa saya jalani lagi karena memang tidak ada program online begitu, Miss. Jadi memang saya harus ikhlaskan yang 3 tahun itu dan saya memulai kembali di STIP-nya ini. Pasti proses adaptasinya luar biasa. Benar, ya. Karena kan memang kalau di universitas dengan di asrama itu jelas berbeda. Jadi jangan pantang menyerah, dan terkhusus untuk perempuan jangan pernah berpikir bahwa aduh aku perempuan nggak mau di teknik nih, nggak mau di nautik nih, karena nanti di kapal berlayar bahaya dan lain-lain. Itu nggak sama sekali, Miss. BTW nanti waktu itu peralanya di mana? Peralanya di Hook LNG, Miss. Wow, Hook LNG itu keren juga ya. Bersyukur banget, Miss. Dolarnya mantap bener. Oke. Berarti itu juga komunikasi di atas kapal menggunakan bahasa Inggris juga ya? Iya. Hook LNG nih, perala Hook LNG. Tapi karena kebetulan nanti ini Polbit ya? Iya, Polbit. Jadi nanti akan bertugas sesuai dengan SK CPNS dan PNS-nya. Penempatannya. Wow, tuh ya kawan Sailormin, adik-adik semuanya, bagi yang perempuan jangan takut ya, mau itu nautik, mau itu teknik, apapun tempatnya atau KLK sekalipun, kalian harus jadi perempuan yang kuat, tangguh, dan inspiratif. Iya, betul banget. Jalankan secara maksimal. Jalankan secara maksimal. Dari Teknika, bahwa saya agak tergait-gait kemarin, wisudawan terbaik perempuan dari Teknika. Biasanya selama ini laki-laki ya. Iya, karena Teknika itu teknik mesin biasanya cenderung lebih ke laki-laki. Ya, betul. Berarti kamu penyesuaian waktu di atas kapal lumayan dong ya? Lumayan, Miss, karena kan sempat tidak terbayang ya, Miss, ya kayak aduh di kapal nih, walaupun memang pas pelajaran yang kami dapatkan dari kampus tuh kayak oh ini nanti boiler seperti ini, main engine seperti ini, FVG seperti ini. Tapi kan ternyata ketika turun langsung ke lapangan, ke kapal itu ukuran mesin-mesin tuh gede-gede banget, Miss. Iya, perlu tenaga banget. Perlu tenaga dan memang oh ternyata begini ya, oh ini yang selama dipelajari, oh ini nama bendanya ya, oh ini nama alatnya ya, kayak gitu sih, Miss. Oh iya, perlu ini mana lagi ya kalau di ruang mesin di atas kapal tuh panas banget. Iya, bener banget, Miss. Udah panas bener-bener, aduh, oli di mana-mana biasanya ya. Tapi ternyata nanti bisa membuktikan kalau perempuan juga bisa gitu ya. Iya, benar. Oke deh, thank you Nati udah main di Stipot. Kita nanti mungkin bisa ketemu lagi kalau Nati sudah jadi PNS yang mungkin bisa jadi PNS yang profesional, otomatis PNS yang sukses, PNS yang berprestasi tentunya. Amin. Oke, thank you ya kawan Sailormin udah lihat episode kali ini. Kita ketemu lagi di lain episode. Bye.